1.290 berarti menjadi 175 tambah 205.000 ditambah 1.495.000. Jangan lupa teman-teman dinyalakan kameranya ya, karena kalau nggak nyalakan kamera nanti. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gimana? Sudah siap? Halo?
Baiklah teman-teman, pastikan ya sebelum kita mulai, teman-teman mic-nya di-mute dulu sama videonya dinyalakan ya. Ya. Ya, kepada Bang Audun, boleh silakan Bang. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita tetap semangat teman-teman di hari ketiga ya BILT ini, dan insyaallah semoga semangat itu tetap dan akan terus membara di diri kita. Itu nikmat yang sangat luar biasa sekali yang Allah limpahkan kepada lingkaran ukhuwah kita hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat. Perbanyak salawat teman-teman. Dan dengan itulah Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ukhuwah Islamnya itu seharusnya akan berjalan dan bagaimana Islam itu akan dimenangkan dengan ukhuwahnya insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, selamat pagi menjelang siang dan selamat datang di BILT di hari ketiga ya. Di materi sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang the committed kader. Bagaimana menjadi sosok kader yang komitmen. Kemudian sebelum itu barangkali apa sih itu kader dan apa batasan-batasan seorang kader, apa tanggung jawab seorang kader, bagaimana kader ini menjadi benar-benar penting dalam satu organisasi, bagaimana kita menjiwai seorang kader itu sendiri. Nah, dan beberapa hal yang membuat kita semakin semangat dan semakin memperjuangkan sosok kader itu. Nah, tanpa berpanjang lebar teman-teman, kita di sini sudah dibersamai oleh sosok yang amat luar biasa. Beliau ini adalah, saya bacakan CV-nya. Beliau adalah Bapak Lalu Suhaimi, MT. Tempat tanggal lahir beliau di Lombok Tengah, 26 Desember 1988. Asalnya Lombok Tengah, teman-teman. Dan sekarang beliau beralamat di PPN Bukit Berlian, Sumbawa. Nah, teman-teman yang barangkali dekat bisa bersilaturahmi dengan beliau. Aktivitas sekarang beliau adalah dosen teknik metalurgi UTS dan direktur riset dan inovasi UTS, sekaligus pembina LDK Kalam, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau ingin konsul-konsul ke beliau ini, insya Allah beliau orang yang amat sangat terbuka, teman-teman. Kemudian jurusan atau univ teknik metalurgi, email beliau adalah lalusuhaimi@gmail.com. Medsos beliau bisa disapa di FB aja teman-teman, di Lalu spasi Suhaimi. Kemudian moto hidup beliau sangat menginspirasi sekali, yaitu bermanfaat buat orang banyak. Simple tapi sangat dalam, teman-teman. Kemudian hobi beliau adalah olahraga. Riwayat pendidikan S1 Fisika Universitas Brawijaya Malang dan S2 Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. S1 di UB dan S2 di UI. Kemudian riwayat organisasi beliau ini yang menjadi sangat pas beliau mengisi dan bersama kita di sini adalah beliau pernah menjadi Ketua Kaderisasi Forum Kajian Islam FMIPA Universitas Brawijaya dan Ketua Mentoring Universitas Brawijaya. Nah, itu teman-teman sekilas tentang CV beliau dan latar belakang beliau dan bagaimana beliau akan membersamai kita di pagi. Nah, tanpa berpanjang kalam, langsung saja saya selaku moderator mempersilahkan kepada Bapak Lalu Suhaimi yang terhormat, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini berapa pesertanya nih? Banyak ya. Ini maba semua ya?
Ya, mau bahas semua ya? Ada anak 19-nya, Ustaz. Oh, ada. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله المشهور أصبحنا على فضل الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena pada hari ini ya yang penuh berkah insyaallah, hari Jumat ya, salah satu hari raya umat muslim gitu ya, yang hari raya tiap pekan, hari raya pekanan gitu ya, yaitu hari Jumat gitu ya. Dan kita bersyukur sekali lagi Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam ya, dan nikmat sehat dan waktu luang gitu ya pada pagi hari ini. Dan kita senantiasa berdoa semoga Allah kemudian di tengah kondisi kita saat ini ya, di tengah kondisi saat ini masih dalam pandemi global ya, COVID-19 gitu ya, di mana kondisi saat ini gitu ya, terutama di negara kita, kalau kita melihat kurva kenaikan COVID ini luar biasa gitu ya, tidak berhenti ya, meningkat terus. Dan kita berdoa semoga COVID ini segera Allah angkat ya dari bumi ini gitu ya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung kita, baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para sahabiah, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik, kemarin saya diminta oleh panitia itu di acara Build ya, basic Islamic Leadership training gitu, yang diadakan oleh Kalam gitu, yang pesertanya sebagian besar 2020 ya. Iya, Ustaz. Baik, baru semua berarti hampir sebagian besar angkatan baru gitu ya. Angkatan baru. Baik, sebagai pengantar tadi sudah disampaikan ya, kebetulan saya diamanahkan jadi pembina Kalam ya, pembina Kalam tahun ini ya, tahun ini ya 2020, dosen ya di Teknik Metalurgi dan sekaligus di Direktur Riset ya dan Inovasi UTS. Nanti bagi yang rahim silahkan gitu ya, offline atau online dan sebagainya. Baik, materinya cukup menarik dan cukup bahasanya cukup berat gitu ya, tapi coba akan saya sampaikan ya dengan sepemahaman kita gitu, karena ini kan anggota baru yang nantinya akan menempati pos-pos ya di kepengurusan Kalam gitu ya, atau kemudian menjadi generasi penerus gitu yang akan mengisi Kalam gitu. Karena masa kita di kampus itu tidak lama gitu ya, 4 tahun gitu ya. Tapi tanggung jawab kita sebagai seorang seorang mahasiswa, kemudian kalian sudah memilih Kalam sebagai aktivitas yang ingin dimasuki gitu, sebagai wadah untuk ya banyak, pertama untuk belajar berorganisasi, kemudian belajar untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan sebagainya. Nah, ini sebuah luar biasa, pesertanya cukup banyak, kita 75 ya 75. Nah, ini banyak ya, dan semoga kita teman-teman sekalian istiqomah gitu ya, beraktivitas di Kalam nantinya ya, karena 2020, karena ya
namanya kegiatan atau kemudian aktivitas gitu ya, nanti akan menemukan satu titik di mana kalian akan, ya kita ya sebagai manusia gitu ya, titik jenuh dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak mampu memelihara itu, maka ya sedikit demi sedikit kemudian kita akan mengalami menghilang gitu, bahkan kemudian tidak muncul lagi gitu. Tidak semangat di kalam gitu ya. Baik, materinya saya akan share screen dulu ya. Oke. Sebentar. Oke, nah temanya adalah become a committed kader gitu. Bagaimana menjadi aktivis gitu ya, bahasa saya aktivis ya, aktivis di kalam gitu ya, menjadi bagaimana membangun komitmen atau kemudian bahasa agamanya itu istiqomah gitu. Kalau bahasa kerennya itu, baik, kurang lebih nanti akan sekitar 30 menit lah saya akan menyampaikan, mungkin nanti ada sedikit pengalaman, nanti lebihnya kita sharing gitu ya. Baik, dan sedikit menyampaikan bagaimana kemudian kita membentuk karakter gitu ya, aktivis yang tangguh gitu ya, seorang aktivis, aktivis kampus, aktivis dakwah dan sebagainya. Nah, ini penting gitu ya, kalau kemudian kita tidak tangguh, karena sekali lagi beban kita, lagi kemudian sudah memilih kalam sebagai organisasi yang akan ditekuni gitu ya, tantangan-tantangan di dalam kita berorganisasi, tantangan-tantangan kita dalam menyampaikan kebaikan itu luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Tidak ada kemudian ya seseorang yang kemudian memilih jalan kebaikan itu ya sebagai jalan yang ditekuni gitu ya, kemudian tidak ada rintangan, itu mustahil ya. Mustahil kemudian seorang yang memilih jalan kebaikan gitu ya, tidak mendapat tantangan. Itu sangat-sangat mustahil. Kenapa saya bilang mustahil gitu ya? Ya kalau kita belajar membaca sirah gitu ya, sirah Rasulullah SAW gitu, bagaimana luar biasanya ya cobaan beliau gitu, tantangan beliau gitu, bahkan dari keluarga terdekat gitu ya. Bahkan dari keluarga terdekat. Itu Rasulullah SAW gitu ya. Ya, kalau kemudian Rasulullah SAW itu waktu itu tidak tangguh gitu ya sebagai seorang aktivis gitu ya, ya mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati bagaimana indahnya ukhuwah ya, bagaimana indahnya bersaudara ya, dikaitkan oleh satu tali yang mengikat kita, itu Islam gitu ya. Mustahil kalau kemudian Rasulullah SAW cobaan, bahkan gitu ya, pembunuhan gitu ya, itu Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita berbicara dalam konteks yang lebih kecil lagi, kampus gitu ya, kampus sebagai bahasa itu laboratorium kita untuk berkreasi gitu ya, bahasa itu laboratorium untuk kita berkreasi ya, untuk penelitian, kemudian untuk mengambil pengalaman, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader, kemudian menjadi seorang ilmuwan dan sebagainya. Itulah kampus gitu ya. Nah, karena kampus itulah terdiri dari banyak orang ya, tentu memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda-beda ya. Ada yang kemudian secara pemikiran ya, kalau waktu saya bahkan saat ini gitu, kalau teman-teman kalian mendengar informasi yang sangat booming sekarang gitu ya di ospek salah satu kampus terbaik gitu ya, saya sebut saja UI gitu ya, kemarin ya itu sempat heboh gitu ya ketika ospek gitu ya, bahasanya itu ada salah satu kajian materi ya pembinaan ospek kampus gitu, tentang ada itu namanya di UI itu kajian gender gitu. Dia memasukkan bagaimana ya bahasa dalam teksnya itu adalah tidak apa-apa, kemudian mohon maaf gitu ya berzina gitu, asal
suka sama suka. Itu kajian yang dilakukan oleh orang-orang kiri. Gitu. Kalau kita berbicara UI itu orang-orang kiri itu banyak sekali di situ. Nah, keberadaan seorang aktivis, terutama dakwah kampus, itulah kemudian bagaimana kayak seperti itu gitu. Misalnya ada pemikiran-pemikiran yang liberal, kiri dan sebagainya. Kita sebagai seorang aktivis gitu, itulah kemudian fungsi kita di situ, bagaimana hal itu kita bisa rem gitu, ya, mengambil kebijakan dan sebagainya. Fungsi kita di situ adalah seperti itu, ya, dakwah kampus. Ya, itu sebagai pengantar. Kemudian kalau berbicara tentang dakwah kampus, ya, merupakan fase penting dalam dakwah secara umum, ya. Tujuan dakwah kampusnya adalah membentuk akademisi, ya, membentuk akademisi yang mempunyai idealitas, gitu ya. Ya, seorang aktivis kampus itu harus idealis, dia mempunyai idealitas, gitu ya, mempunyai identitas, gitu ya, rasionalitas, gitu ya. Seorang aktivis kampus, gitu ya, dia harus rasional gitu, rasional. Kemudian intelektualitas. Nah, jadi seorang aktivis kampus itu ya harus intelek. Ya. Ya, kalau dulu gitu seorang aktivis kampus ya lulus ada ya kader kampus, dakwah kampus itu yang telat lulus gitu ya. Jadi seorang kader kampus intelektualitas. Kemudian yang penting adalah profesionalitas. Ini profesional gitu. Kemudian dan terakhir komitmen yang kokoh terhadap Islam. Ya, jadi idealitas harus punya idealitas, kemudian rasionalitas, ya rasional gitu ya. Nah, kemudian intelek, ya seorang aktivis itu harus intelek gitu. Kemudian profesional, ini sangat penting apalagi nanti sudah keluar gitu ya, di dunia kerja profesional di berbagai bidang gitu ya, dan komitmen yang kuat terhadap Islam. Nah, aktivis dakwah kampus gitu yang biasa kita sebut ADK gitu, dakwah di kampus juga bisa dijadikan sebagai tempat latihan beramal, ya, tempat kita berlatih gitu ya, berlatih beramal gitu ya, menyampaikan apa yang kita ketahui gitu ya, mengajak teman-teman kita untuk misalkan sholat di masjid bagi yang laki-laki, kemudian bagi yang perempuan sholat di awal waktu dan sebagainya. Kemudian mengasah mental. Mengasah mental di sini kemudian penting gitu. Ya, bagaimana ketika kita sebagai aktivis dakwah kampus harus kemudian mampu dia berbicara berbicara dengan baik, gitu, public speaking yang baik dan sebagainya. Kemudian dan pikiran serta mempersiapkan diri untuk memasuki medan dakwah yang lebih berat, yaitu dakwah di masyarakat. Nah, ini ya sebagai makanya saya bilang tadi ya, kampus itu adalah sebagai apa ya bahasanya itu, laboratorium atau tempat kita berlatih, karena dakwah yang berat itu adalah dakwah di masyarakat. Kenapa gitu? Kalau kita menyampaikan kebaikan ya, dakwah di kampus itu kan kita berdakwah dengan orang-orang yang intelek secara pemikiran, ya, mudah diajak ya. Kalau kita rasional dalam menyampaikan, teman-teman kita akan mampu menerima gitu ya. Nah, itulah butuh intelektualitas. Nah, kalau di masyarakat gitu ya, masyarakat itu ada yang secara pemikiran itu ada yang bahkan tidak sekolah, kemudian tidak selesai sekolah SD dan sebagainya. Itu menjadi tantangan yang berat. Kalau kita metode menyampaikan atau dakwah di kampus itu kita terapkan di masyarakat gitu dengan bahasa-bahasa berat, mungkin masyarakat tidak akan menerima. Nah, kemudian ya, kampus itu sebagai media di masyarakat, gitu, sebagai pengantar. Baik. Nah, kemarin saya diminta pertama itu bagaimana gitu ya menyeimbangkan antara fisik kemudian akal tuh seorang aktivis dakwah kampus. Nah, kalau kita ketahui gitu ya ada 3 unsur ya, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Nah, pertama itu fisik. Nah, yang pertama adalah fisik. Nah, seorang aktivis gitu, nah harus memiliki fisik yang kuat gitu. Karena kenapa gitu ya? Karena sekali lagi namanya aktivis gitu ya, aktif bergerak gitu. Kalau fisiknya tidak kuat gitu ya tidak bisa ya. Karena tuntutan seorang aktivis itu banyak, namanya aktif gitu ya. Tidak ada istilah pasif gitu. Tapi aktivis
aktivis dakwah. Nah, atau disebut qawiyul jism. Nah, ini yang pertama, fisik harus kuat gitu ya. Karena tantangan-tantangan ketika kita berdakwah, tantangan kita ketika kita menyampaikan kebaikan itu luar biasa. Maka butuh fisik yang kuat. Gitu. Dengan bagaimana dengan gimana? Ya makanya di dalam kegiatan mungkin di Kalam gitu mungkin ada namanya olahraga bareng, kemudian futsal bareng bagi yang ikhwan gitu. Laki-laki bagi yang putri ya apa yang mungkin bisa main bulu tangkis dan sebagainya. Ya ini harus kuat dulu. Fisik harus kuat karena gitu ya umat yang secara fisik kuat daripada fisik yang lemah gitu. Nah, pun ketika memilih salah satu cara kita ketika memilih seorang pemimpin gitu ya, salah satu lah dengan cara dilihat fisiknya, seberapa kuat fisiknya. Ya, jadi harus kuat fisik. Seorang aktivis dakwah fisiknya harus kuat. Nah, dengan cara gimana? Itu dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, ya. Kemudian sering olahraga dan sebagainya. Nah, silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 31. Kalian bisa melihat bagaimana kemudian pentingnya fisik ini bagi seorang aktivis dakwah kampus. Apalagi yang kalian sehat dan cerdas. Nah, oleh karena itu seorang aktivis dakwah harus ilmu pengetahuan. Jadi seorang aktivis harus intelek apa yang saya katakan tadi. Sekarang sudah tidak zamannya seorang aktivis itu telat lulus. Ya. Kalau dulu zaman tahun di bawah 98 90 itu masih wajar gitu ya. Masih wajar karena banyak amal. Tapi sekarang gitu ya. Lulus cepat itu adalah bagian dari kita berdakwah. IPK yang baik, IPK yang bagus adalah dakwah yang diam gitu. Coba kalian berdakwah kemudian datang ke kuliah telat ya. Kemudian IPK tidak bagus gitu. Siapa yang mau mendengar ketika kita mengajar? Tetapi ketika kita ya seorang aktivis itu secara kapasitas itu intelek, kemudian secara fisik itu kuat, secara kepemimpinan itu bagus gitu. Siapa yang tidak ingin ketika diajak untuk sholat misalkan? Siapa yang ketika kalian secara keilmuan memiliki ilmu intelektualitas yang bagus. Siapa yang tidak ingin diajak oleh kita? Manakala kita memiliki intelektualitas yang bagus. Nah, oleh karena itu, gitu ya, asupan untuk akal itu adalah proses berpikir seperti pembaca. Nah, seorang aktivis harus suka membaca gitu ya. Nah, apapun itu, ya di luar keilmuan kita, atau kemudian keilmuan kita ya harus suka membaca ya itu kemudian belajar ya, ini membaca dan belajar ini sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Seorang aktivis harus membaca banyak buku gitu ya di luar keilmuan yang kita tekuni atau di luar jurusan prodi yang yang sedang kita tekuni atau kemudian di luar yang lain gitu membaca fikih ya secara membaca fikih dan sebagainya. Intinya banyak membaca. Seorang aktivis harus banyak membaca. Gitu. Kemudian belajar. Nah, seorang aktivis harus senang belajar. Gitu. Kalau kemudian seorang aktivis itu, gitu ya, kuliah itu ketika mood aja, gitu ya. Nah itu berarti patut dipertanyakan. Gitu. Karena seorang aktivis harus cerdas gitu. Kemudian mengkaji, kemudian meneliti riset gitu ya. Nah, seorang aktivis harus riset, apalagi aktivis dakwah kampus gitu ya, harus meneliti riset, kemudian mengkaji dan sebagainya. Dan semua yang menyangkut pengetahuan. Intinya adalah gitu ya, kalau ingin seorang aktivis harus secara intelek itu bagus dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca, kemudian belajar, mengkaji, meneliti, diskusi gitu ya, dan semua yang menyangkut pengetahuan. Kemudian yang ketiga, nah syarat pintar itu kan belajar gitu ya, belajar, membaca, meneliti dan sebagainya.
Tapi iman memberikan keberkahan dalam belajar, gitu ya. Dengan sebentar. Nah, sebentar. Jadi dengan iman ilmu akan semakin terarah. Nah, sekali lagi dengan iman ilmu akan semakin terarah. Karena sekali lagi banyak orang yang berilmu namun imannya itu lemah, ya. Banyak gitu. Akhirnya keilmuannya itu tidak digunakan untuk kebaikan. Ya. Keilmuannya itu digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada keburukan gitu ya. Jadi dengan adanya iman gitu, yaitu ruh gitu ya, atau ya ruh itu harus mampu kemudian seorang yang beriman ya, maka ilmu itu akan semakin terarah. Jadi orang yang intelektualitas kemudian memiliki keimanan yang bagus, maka ilmunya akan digunakan untuk hal-hal yang baik ya, untuk berdakwah dan sebagainya. Nah, kemudian fisik lumpuh tapi akal masih bisa berfungsi. Jadi misalkan kalau fisik kita lemah gitu, ketika kita memiliki akal yang bagus gitu, itu masih berfungsi. Ya, akal sakit, fisik masih berjalan. Nah, jadi kalau akal kita sakit misalkan, misal tidak normal atau gila, kan fisik masih bisa berfungsi. Nah, namun kalau ruh sakit, akal dan fisik juga pasti akan sakit. Nah, jadi gini, maksudnya adalah ketika fisik ini sakit, akal masih bisa berpikir, kita masih bisa berpikir. Nah, ketika akal ini sakit, misalkan contohnya orang tidak normal, orang gila gitu, dia kan secara akal sakit, ya, tapi fisik tetap bisa beraktivitas. Akan tetapi ketika ruh dan jasad ini atau ruh ini untuk sakit, maka kedua-duanya akan sakit. Gitu. Itu yang membedakan, gitu ya. Fisik, kalau fisik kita sakit, ya akal masih bisa diajak untuk kompromi, berpikir dan sebagainya. Yang banyak gitu ya, misalkan ilmuwan, gitu, misalkan Stephen Hawking, gitu, misalkan gitu ya, dia secara fisik tidak bagus, sakit, gitu. Tapi secara intelektualitas, siapa yang tidak kenal Stephen Hawking, gitu ya, yang pemikirannya melahirkan pemikiran yang luar biasa. Nah, itu ilmuwan Barat, itu Stephen Hawking. Nah, akal, gitu ya, akal sakit, kita masih bisa beraktivitas. Gitu. Misalkan contoh orang gila, gitu kan, dia tidak secara akal tidak sakit, tapi dia masih bisa beraktivitas, dia masih bisa makan, dia masih bisa jalan dan sebagainya. Akan tetapi ketika roh ini sakit, maka akal dan fisik itu tidak bisa digunakan atau akan ikut sakit. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan ruh? Nah, pertama itu harus makan makanan yang halal dan baik. Nah, jadi harus makan makanan yang halal dan baik. Tidak hanya halal gitu, tapi juga harus baik. Maksudnya baiknya bergizi gitu ya. Kerupuk kan halal. Kemudian mie instan halal. Gitu ya. Kalau terlalu banyak, baik enggak? Tidak kan? Nah, jadi syarat kita harus makan yang halal dan baik. Ya, thayyib. Dan yang tidak kalah penting adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, maka ruh ini akan senantiasa bersih, senantiasa sehat. Ketika kita sudah makan makanan yang halal dan baik, kita itu yang bergizi, kemudian kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa cepat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ruh dengan sendiri akan baik. Nah, kemudian berikutnya adalah tanggung jawab sebagai seorang aktivis dakwah. Nah, ada kutipan yang menarik, tanggung jawab kita lebih banyak dari waktu yang tersedia atau yang kita miliki. Sekali tanggung jawab kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Karena apalagi kita gitu ya, yang sudah masuk di nanti kan misalkan sudah masuk di kepengurusan kalam gitu, amanahnya akan semakin banyak gitu ya, mulai dari bikin kegiatan ini, kegiatan itu dan sebagainya. Manakala kemudian tidak di manage gitu ya waktunya, ya maka sudah gitu ya, semuanya tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan seimbang gitu. Maka ya di dalam nanti ketika apalagi 2020 dan 2019 gitu, manajemen waktu itu sangat-sangat penting gitu ya, berorganisasi gitu ya, kemudian memanage waktu
kegiatan ini, kegiatan itu, dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa memilih suatu dengan baik, maka semuanya tidak akan seimbang. Kuliah tidak fokus, amanah juga tidak fokus. Jadi harus mampu memilih suatu. Sekali tanggung jawab kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Nah, bagaimana tanggung jawab seorang dai atau seorang aktivis, seorang aktif dakwah kampus ya, memiliki tanggung jawab, dia harus menjadi seorang yang teladan bagi teman-temannya. Ya, kita memiliki tanggung jawab menjadi orang yang teladan. Karena kita menjadi bahasa itu role model ya. Kalau kemudian kita ya tidak memiliki akhlak yang baik, bagaimana kemudian kita bisa mengajak orang gitu ya. Karena namanya aktivis atau seorang dai itu kan intinya mengajak gitu ya, mengajak kebaikan. Kita harus memiliki menjadi teladan. Contohnya kita contoh pada Rasulullah SAW. Ya kan, banyak orang yang masuk Islam itu bukan karena paksaan, bukan karena bukan karena maksudnya paksaan oleh Rasulullah SAW. Tidak gitu. Banyak orang masuk Islam itu karena teladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya? Ya, amanah dakwah sebaik-baiknya. Amanah kuliah, kemudian amanah organisasi, ya, itu kita harus mampu menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang aktivis dakwah, ya, ADK, itu adalah menjadi agen perubah, ya, agent of change gitu bahasa ininya, bahasa kerennya gitu, agen perubah gitu ya. Kehadiran kita harus mampu memberikan perubahan. Jangan sampai kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman kita malah membuat teman kita gelisah, kemudian membuat teman kita tidak nyaman, membuat teman kita tidak care dengan kita, gitu. Atau kemudian membuat teman kita jauh dengan aktivitas kebaikan. Ya, jangan sampai kemudian kita seperti itu. Jadi seorang aktivis, tanggung jawab seorang aktivis adalah menjadi agen perubah bagi lingkungan, ya, keluarga dan masyarakat. Dan pada umumnya adalah agen perubah untuk negara ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah taat pada pemimpin. Nah, taat pada pemimpin ini misalkan di kalam asalkan dalam taat pada kebaikan. Kebaikan, ketika menyuruh untuk kebaikan kita wajib taat. Nah, tapi kalau pemimpin kita atau ketua kalam misalkan menyuruh kita untuk bermaksiat gitu, itu wajib untuk dinasihati dan tidak harus dilaksanakan gitu ya. Kemudian terakhir ya, banyak sebenarnya tanggung jawab, tapi saya 5 poin saja gitu yang ingin saya sampaikan. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab ini, ya, tanggung jawab itu sangat banyak. Bahkan yang ini tanggung jawab kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, menjalankan hasil musyawarah. Ini tanggung jawab seorang aktivis. Apalagi misalkan kita ada rapat dan sebagainya, kita harus mampu menjalankan atau dengan baik hasil musyawarah yang telah diputuskan oleh pemimpin musyawarah itu. Gitu. Ya. Berikutnya, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar menjadi malas dalam berdakwah. Nah, ini yang saya sampaikan di awal gitu ya. Kita ya manusia itu kan seorang yang beriman itu kan imannya itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah, naiknya dengan apa? Ketika turun keimanan kita, maka itulah muncul kemalasan. Nah, tapi jangan sampai kemudian turun terus gitu ya. Turun sampai kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah, selemah-lemahnya ketika iman turun gitu, nasihat seseorang gitu ya, selemah-lemahnya keimanan kita, manakala iman kita turun, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu intinya. Ya, selemah-lemahnya iman, ketika iman kita turun, gitu, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau kemudian keimanan kita turun, kemudian kita meninggalkan sholat, itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah, sekali lagi, ya, nasihat buat kita semua, ketika keimanan kita sangat turun, gitu, bahkan tidak pada posisi 0 gitu, minus gitu, ya.
Nasihatnya adalah jangan sampai sholat tidak dilaksanakan. Itu. Nah, ketika berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kader yang menjadi malas dalam berdakwah, dalam beraktivitas, gitu. Pertama, hilangnya motivasi. Ya, hilangnya motivasi. Ya, ketika di awal motivasinya lagi puncak-puncak, ingin berorganisasi, ingin menyampaikan kebaikan, ini dan sebagainya. Motivasinya sangat luar biasa. Nah, ketika di tengah perjalanan gitu, motivasi itu mulai menurun, ya, bahkan hilang. Nah, muncullah mulai malas, ya, malas untuk belajar dan sebagainya. Nah, hilangnya motivasi. Jadi kita harus senantiasa memelihara motivasi ini, memupuk motivasi ini. Maka biasanya gitu ya, biasanya yang putri ya, mahasiswi gitu, biasanya kalau di di kamar gitu ya, menulis motivasi untuk kuliah dan sebagainya. Nah, tulis aja gitu motivasinya gitu. Nah, ketika manakala kita mulai lemah gitu ya, motivasi kita mulai lemah, semangat kita mulai lemah gitu ya, lihatlah kembali gitu ya, apa yang sudah kita tulis di awal gitu. Ternyata motivasi saya adalah ini. Lihat kembali gitu ya. Ketika manakala motivasi ini mulai menurun gitu ya, mulai menurun. Kemudian yang kedua adalah hilangnya orientasi kebaikan atau orientasi dakwah. Nah, orientasinya sudah mulai memudar gitu. Nah, hilang orientasinya, ya, hilang orientasinya. Maka mulailah muncul rasa malas. Karena orientasinya hilang, arah dakwahnya hilang gitu ya, hanya mulai muncul rasa malas. Kemudian yang ketiga adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, kalau sudah cinta dunia gitu ya, udah ketika banyak harta dan sebagainya, maka akan mulai muncul malas dalam berdakwah itu ya. Ya, cinta dunia misalkan lagi ini dan sebagainya. Mohon maaf gitu ya. Salah satu cinta dunia kan mulai dekat dengan misalkan yang putri, yang mulai dekat ada rasa dengan dengan yang putra, itu wajar ya. Itu hal yang wajar, tapi bagaimana kemudian kita mampu memanage itu, menutup itu gitu. Nah, itu mulai ketika sudah dekat, kemudian ketika diminta untuk hadir di acara ini mulai berkurang. Ya, itu cinta dunia, ya dekat dengan ini, dekat dengan yang putra, dekat dengan putrinya, ikhwan dekat dengan akhwat dan sebagainya. Kalau sudah itu mulai muncul gitu ya, rasa-rasa itu gitu. Barulah kemudian kita introspeksi diri. Karena seorang aktivis dakwah itu ya harus mencoba untuk mengevaluasi ya, dan takut mati. Nah, ini cinta dunia dan takut mati. Kemudian yang keempat ya, faktor yang membuat seorang aktivis itu malas adalah sedikitnya amanah. Ya, sedikitnya amanah ya. Karena tidak ada kegiatan gitu ya. Contoh ya, mungkin sekarang misalkan lagi masa pandemi ini, kalau tidak membuat kegiatan yang kreatif gitu, tidak membuat kegiatan yang banyak menawarkan sesuatu gitu, maka kader-kadernya itu akan mulai menghilang gitu, karena tidak ada kerjaan gitu ya. Sedikitnya amanah gitu ya, mulai gitu ya, karena tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas ya, mulai melamun, tidak ada kerjaan, mulai sebagainya. Ketika ada kerjaan gitu, mulai malas gitu. Nah, sedikitnya amanah. Kemudian kelima adalah banyaknya amanah. Nah, banyaknya amanah juga membuat kita malas. Misalkan amanah itu diberikannya pada satu orang saja gitu, kepada dia saja gitu. Akhirnya malas gitu ya, karena amanahnya diberikan kepada dia saja gitu. Padahal banyak anggota-anggota yang lain. Seperti itu. Kemudian berikutnya karena lunturnya ukhuwah antar kader. Nah, ini kalau sudah luntur, ukhuwahnya itu luntur, maka mulai yang dulunya di awal-awal masuk kalam misalkan sering berdiskusi, sering kumpul gitu ya, berdiskusi, kemudian sering ya makan bareng misalkan gitu ya. Tapi ketika seiring dengan perjalanan waktu itu mulai menghilang dan sebagainya. Kalau diajak kumpul, ya itu lagi malas gitu, karena lunturnya ukhuwah antar kader.
Nah, kemudian berikutnya adalah yang terakhir gitu ya, bagaimana membangun semangat seorang aktivis dalam berdakwah. Pertama ya, luruskan niat gitu ya. Kita harus benar-benar luruskan niat ketika kita sudah masuk ya di kalam untuk berdakwah misalkan ya, untuk bagian dari cara apa kita untuk memberikan apa support kebaikan buat teman-teman, ya harus luruskan niat. Luruskan niat kita adalah untuk belajar gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, baca sirah Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama gitu ya. Kalau kita belajar sirah, bagaimana luar biasanya Rasulullah, semangatnya Rasulullah dalam berdakwah itu, manakala kita mulai luntur semangat kita berdakwah gitu, coba kita baca sirah Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan beliau ya dalam memperjuangkan Islam ini sampai kemudian banyak orang yang masuk Islam gitu ya. Kalau kemudian tantangan dakwah kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah itu masih amat sangat jauh ya. Masih amat jauh. Kita belum dikatakan gila, kita belum nyawa kita belum diancam gitu. Ya. Jadi ketika kita semangat kita untuk beraktivitas dalam kebaikan itu mulai memudar, coba baca sirah Rasulullah SAW, baca sirah para sahabat, baca sirah para ulama gitu ya. Kemudian ketiga, bagaimana cara membangun semangat adalah baca biografi orang-orang yang sukses dalam berdakwah. Penting gitu ya, membaca biografi orang-orang sukses itu penting ya. Bisa jadi ya dari biografi itu kita banyak bisa mengambil pelajaran, kita bisa banyak mengambil sesuatu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses baik di studi kita maupun di organisasi kita, maupun yang tidak kalah penting adalah di dalam kita berdakwah. Kemudian yang keempat ya, manakala kita semangat kita mulai memudar, semangat kita mulai kendor, semangat kita mulai menurun dalam beraktivitas, dalam berdakwah. Nah, yang tidak kalah penting adalah bayangkan indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi teman-teman, jalan dakwah ini orang-orang yang sukses. Jalan orang-orang yang memilih ya, jalan dakwah inilah jalan orang-orang yang penuh semangat. Jalan dakwah inilah jalan orang-orang yang kemudian punya visi dan misi yang luar biasa. Begitu. Jadi bayangkan indahnya surga gitu ya, luar biasa. Ketika kita menyampaikan kebaikan, kita mengajarkan satu surat saja, atau kemudian mengajak saudara kita untuk sholat di masjid misalkan bagi yang putra gitu. Kemudian dia rutin melakukannya, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak, kemudian akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sebaik-baik ganjarannya, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi tetap semangat gitu ya, sebagai seorang aktivis gitu ya. Ingat saya bahwa seorang aktivis itu harus menjadi orang yang cerdas, ya intelek, suka membaca, suka belajar gitu. Sekali lagi tidak ada zamannya sekarang ya seorang aktivis itu ya IP-nya rendah, jarang masuk ya. Jadi seorang aktivis itu harus cerdas. Seorang aktivis itu menjadi role model bagi teman-temannya. Ya, kalau manakala ketika kita rajin ke kampus, kuliah, nilai kita bagus, IP kita bagus, kita akan menjadi magnet bagi teman-teman kita. Kita tidak perlu banyak berbicara. Kita tidak perlu banyak berbicara ketika menyampaikan, mengajak sholat. Cukup kita buktikan dengan akhlak yang baik, IP yang bagus, komunikasi leadership bagus, public speaking yang bagus, udah kita nantinya akan menjadi magnet bagi saudara-saudara kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak ternyata ya yang bisa saya sampaikan, tapi ini sebagai motivasi buat kalian teman 2020, 2019. Tidak salah kemudian kalian bergabung di sini ya, insya Allah ya pengalaman saya gitu ya, orang-orang yang sukses gitu ya, orang-orang yang sebagian besar orang yang memilih beraktivitas di jalan kebaikan gitu ya. Saudara melihat senior-senior saya di UI gitu ya, beliau aktivis dakwah di kampus,
dia menjadi dosen berprestasi nasional, kemudian dia menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan sebagainya. Dia rahimnya adalah seorang aktivis dakwah gitu ya. Rahimnya adalah aktivis dakwah gitu. Jadi tidak ada ruginya kemudian kalian memilih sebagai seorang aktivis. Karena sekali lagi jalan kebaikan, jalan dakwah inilah jalan orang-orang pilihan, ya, jalan para nabi, jalan para sahabat, jalan para ulama, dan jalan orang-orang yang secara intelektualitas sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair kepada Ustaz Alwi Suhaimi kami sampaikan. Dan itu dia teman-temannya, bagaimana kita dibukakan mata kita tentang sosok kader dan seluk-beluk dari kader itu sendiri. Dan bahkan saya pribadi yang sudah jalan 3 tahun di kader Kalam ini pun amat banyak sekali mendapatkan ilmu baru dari penjabaran beliau barusan. Dan tentunya pastilah teman-teman juga mendapatkan ilmu-ilmu baru itu. Dan keniscayaan ilmu baru, teman-teman, pasti juga dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, itu dia. Silahkan teman-teman, bagi yang mau mengajukan pertanyaan atau bahkan sudah mencoba terjun ke dunia kader dan ada rintangan-rintangan yang dihadapi, kemudian mau sedikit curhat ke Bapak lalu dan minta solusi, boleh sekali untuk teman-teman menyampaikan itu. Nah, silakan. Kami tunggu di kolom chat untuk Oke, Ustaz, kita dapat satu penanya di sini, Ustaz. Pak, saya mau bertanya, dalam menjadi pemimpin, terkadang banyak anggota yang tidak sejalan dengan kita, dan itu menghambat kerja tim. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang masalah itu? Sebelumnya, saya Sartika Oktarida, Prodi Akuntansi 2020. Demikian, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Sartika Oktarida Akuntansi ya 2020. Dari mana asalnya? Atau boleh membersamai kita nih? Ya. Silakan di-on-kan mic-nya. Di-on-kan. Iya. Dari mana asalnya? Baik. Ya mungkin lagi on ya. Enggak. Baik. Semamung. Bawah ini ya? Iya. Bawah ya. Baik. Baik, pertanyaan yang bagus gitu ya. Bagaimana gitu ya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kemudian orang yang kita atau anggota-anggota yang kita pimpin itu ya tidak sejalan dengan pemikiran atau tidak sejalan dengan apa yang kita perintahkan. Baik. Nah, di sini kemudian pentingnya apa itu bahasanya seni dalam memimpin, gitu ya. Seni dalam memimpin, gitu ya. Jadi harus memang seorang pemimpin itu harus menjadi seseorang yang berpengaruh. Gitu. Namanya pemimpin kan, manakala pemimpin itu secara kapasitas itu bagus, gitu ya, secara intelektualitas itu bagus, maka dia akan menjadi role model bagi anggota-anggotanya. Nah, kemudian ada case misalkan tadi menjadi pertanyaan, manakala gitu ya ada tim kita atau anggota kita ya tidak sejalan dengan pemikiran kita, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama adalah tanya secara personal itu ya, karena seorang pemimpin, seorang leader itu harus menguasai atau kemudian harus mengenal dekat anggotanya. Kalau kemudian seorang pemimpin itu tidak mengenal dekat anggotanya atau timnya, ya itu akan muncul gitu ya masalah-masalah ya, tidak sejalan, pemikiran tidak sejalan. Nah, itu yang harus pertama yang dilakukan. Pertama harus penegakan secara personal. Di mana tidak sepakatnya,
di mana tidak setujunya. Itu harus dikomunikasikan, harus dekat bahasa itu gitu. Pendekatan secara personality. Ya. Sekali lagi tugas seorang pemimpin adalah mengayomi anggotanya gitu ya. Kalau kemudian misalkan bisa jadi anggotanya ini memberikan saran tapi kita tidak pernah mendengar. Nah, seorang pemimpin harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Bukan menjadi pembicara yang baik. Harus menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika tidak sepakat, misalkan ada tidak sepakat salah satu anggota kita tidak sepemikiran dengan kita ya. Secara personal dekati dia. Kemudian tanyakan, apa? Tidak sepakatnya di mana? Gitu. Tidak setujunya di mana? Gitu. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, saya rasa itu selesai. Saya rasa itu bisa jadi gitu ya. Dia tidak sepemikiran dengan kita karena ya masukan-masukan dia tidak pernah didengarkan gitu ya. Ya. Usulan-usulan dia tidak pernah didengarkan gitu ya. Bisa jadi itu muncul karena sebab musababnya adalah itu. Atau kemudian tidak dekatnya kita dengan anggota kita. Bisa jadi gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau sudah kita bisa lakukan, insya Allah ya pemikiran yang berbeda itu nanti kita bisa diminimalisir. Gitu. Nah, sekali lagi seorang pemimpin harus menjadi pendengar yang baik, kemudian harus memiliki kepekaan terhadap anggota. Kalau sudah itu kita miliki, insya Allah pemikiran-pemikiran yang berbeda itu akan terminimalisir. Nah, itu muncul bisa jadi karena kita tidak dekatnya kita dengan anggota kita tidak menjadi pendengar yang baik, dan sebagainya. Nah itu menurut saya ya, ada saya seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi itu ya untuk teman kita yang bertanya Sartika Okta Rida. Jadi dimana kita jadi pemimpin itu harus benar-benar salah satunya pandai mendengar. Karena seorang yang pandai bicara berawal dari orang yang pandai mendengar. Jadi jangan berpikir pandai berbicara kalau mendengar saja nggak bisa. Itu dia teman-teman. Benar-benar harus komunikatif ke kader-kader yang lainnya. Nah, ini Ustadz kita dapat pertanyaan kedua. Bismillah. Perkenalkan saya Rosada Apriliani, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 19, asal AP. Pak, di dalam organisasi kan sering ada miskomunikasi antar para anggota. Lalu bagaimana menurut Bapak cara kita untuk meminimalisir hal itu terjadi? Terima kasih. Ustadz, ini pertanyaan kedua kita. Baik, ya sebenarnya jawabannya hampir sama gitu ya. Tentunya dalam sebuah organisasi gitu ya. Karena dalam organisasi itu banyak orang, banyak kepala gitu ya. Tentunya karena banyak kepala, tentunya setiap orang itu memiliki ide-ide yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda. Itu wajar dalam sebuah organisasi ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya seorang pemimpin hadir di situ. Bagaimana pemikiran-pemikiran yang berbeda tersebut, gitu ya, mampu kemudian diwadahi, mampu punya bahasa itu mampu diwadahi gitu pemikiran yang berbeda itu. Ya. Nah itu satunya. Kemudian misalkan terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi ini bisa jadi muncul karena kurangnya kedekatan antar anggota di dalam sebuah organisasi, ya, kurangnya komunikasi yang baik, kurangnya intensitas komunikasi yang baik dengan antar anggota yang lainnya, dan bisa jadi komunikasi ini muncul karena itu gitu. Kemudian ya, bagaimana cara meminimalisir? Yang pertama adalah ya itu tadi, kita harus berkomunikasi dua arah gitu ya. Nah, kemudian kehadiran seorang pemimpin di sini, seorang leader diperlukan gitu. Ya, diperlukan untuk meminimalisir miskomunikasi ini gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi miskomunikasi ini sesuatu yang wajar ya dalam semua organisasi, sekali karena organisasi ini terdiri dari banyak orang yang memiliki ide-ide yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda secara keilmuan, kemudian secara daerah, secara emosi juga berbeda gitu. Nah, di sini kemudian gitu ya, kehadiran
seorang pemimpin, seorang leader ini diuji di sini. Gitu. Nah, miskomunikasi ini muncul karena kurangnya intensitas kita berkomunikasi. Gitu. Intensitas kita bertemu dan sebagainya. Gitu. Ya, makanya yang harus dilakukan adalah tadi menjalin komunikasi dengan baik. Nah, masalahnya di mana? Kita tanyakan, duduk bareng, itu miss-nya di mana? Kita selesaikan bareng-bareng, cari solusi yang solutif. Itu gitu. Nah, namanya miss itu kan artinya sesuatu yang ada yang hilang gitu, sesuatu yang putus gitu, atau kemudian tidak sepemikiran gitu. Karena kenapa? Ya itu tadi kurangnya pemahaman kita, kurang bisa jadi karena kurangnya ukhuwah yang terjadi dalam sebuah anggota organisasi, sehingga miss terus ada ini kegiatan ini mesti komunikasinya tidak jalan gitu, tidak efektif gitu. Nah, bisa jadi karena itu. Baik, itu mungkin. Nah, sekali itu ya, jadi hal yang wajar ya, miskomunikasi itu karena ya pemikiran otak setiap orang berbeda, karakter seorang berbeda-beda ya. Nah, itu bisa diminimalisir dengan cara apa? Kita harus duduk bareng. Ya, duduk perkaranya di mana, permasalahan di mana, kita selesaikan bareng-bareng tanpa kemudian memunculkan ego masing-masing anggota. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan demikian teman-teman, artinya benar-benar komunikasi ini menjadi faktor penting sekali dalam berorganisasi dan berukhuwah. Kepekaan ini yang benar-benar harus kita jaga sehingga kalau aku ngomong ini miss nggak ya? Kalau aku nggak hubungin dia miss nggak ya? Jadi benar-benar dipus kepekaannya dan jalin komunikasi terbaik dengan kader-kader lainnya. Kemudian kita dapat di sini ini banyak nih pertanyaannya. Iya seperti kita sortir dulu nih. Nah, ini mungkin yang dari siapa nih? Boleh Ustaz? Firman Syah ya. Oh, boleh Ustaz. Ya, Firman Syah, pertanyaan itu kan misalkan seorang aktivis yang pernah berceramah atau menyampaikan gitu mengenai larangan dan larangan gitu. Tapi ketika besok secara tidak sadar gitu ya, mungkin seseorang tersebut gitu melakukan hal yang kata dilarang tersebut. Nah, bagaimana cara kita? Nah, bagaimana peran kami semasing mahasiswa? Baik. Nah, pertama coba kalian buka soft ya. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Nah, misalkan ada seorang misalkan ada seorang kader gitu, aktivis dakwah gitu, yang menyampaikan di mimbar misalkan, atau kemudian menyampaikan pidato ceramah tentang larangan pacaran misalkan, larangan pacaran ini haram dan sebagainya. Tapi dia sendiri gitu melakukan itu. Gitu. Nah, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak misalkan itu di luar konteksnya, tidak. Kalau misalkan gitu menyampaikan sesuatu kemudian secara tidak sadar larangan tersebut kita lakukan, namanya tidak sadar gitu dalam konteks ini, pertanyaan ini, maka bagaimana ketika kita melihat itu? Nah, caranya adalah menasihati. Ya, menasihati. Nah, cara menasihati pun ada aturannya. Jangan sama sekali menasihati seseorang itu di tempat umum. Ya, jangan sekali menasihati teman kita, saudara kita itu di tempat umum. Hatta yang dia lakukan itu salah. Nah, caranya adalah kita silaturahmi. Ya, kita sampaikan secara baik-baik, secara personal, bahwa ini kemarin saya mendengar ya menyampaikan tentang ini, tapi kemarin saya lihat tentu melakukan itu gitu.
ya mohon maaf mungkin bisa tidak dilakukan lagi, diperbaiki lagi dan sebagainya. Nah, tugas kita harus menasihati, gitu ya. Karena tidak sadar kan, tidak sadar artinya ya tidak sengaja gitu. Tetapi karena itu kita lihat, maka perlu kita nasihati. Mungkin dia lupa gitu kan. Nah, kita sebagai saudara gitu ya, saudara seiman gitu ya, saudara ini ya caranya adalah menasihati dengan baik ya, secara personal, tidak di tempat umum gitu ya, disilaturahimi, kemudian disampaikan kemarin saya lihat seperti ini, menurut saya ini tidak baik gitu ya, mungkin dan sebagainya. Itu jawaban yang tadi, pertanyaan tadi gitu ya. Siap-siap. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Itu dia ya. Bagaimana kita sebagai seorang dai kemudian melanggar apa yang kita katakan. Memang harus hati-hati teman-teman ya dalam berucap dan bersikap. Oke, kita dapat lagi Ustaz. Ini mohon maaf teman-teman ya, karena ini banyak sekali yang bertanya, akan kami sortir. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang tidak terpilih jawabannya nanti. Kita dapat satu di sini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sahari Sumbawa mau bertanya, sebagai aktivis dakwah, kita tentu menemukan argumen yang berbeda dari setiap orang. Bagaimana cara kita bisa memilih yang mana argumen yang benar atau tidak? Karena biasanya kedua argumen itu sama-sama kuat. Terima kasih. Baik. Terkait dengan argumen ya, pendapat. Ya. Nah, argumen yang berbeda dan sebab bagaimana cara kita bisa memilih yang mana argumen yang benar. Nah, pendapatnya, argumen itu pendapat. Nah, pertama asalkan argumen itu baik gitu ya, memutuskan kebaikan, argumen itu yang kita pilih. Nah, yang kedua ya, itu yang pertama. Misalnya ada dua argumen gitu ya, argumen misalkan sama-sama ada yang baik, ada yang tidak baik, menurut kita ambil yang baik, yang lebih baik. Kemudian nih, misalnya yang kedua, argumen sama-sama baik gitu ya, sama-sama baik. Yang bagaimana? Apa yang kita lakukan, mana yang kita ambil? Argumen yang kita ambil, argumen yang realistis untuk bisa dilakukan saat itu. Ya, argumen yang bisa dikerjakan saat itu, pendapat yang bisa dikerjakan saat itu. Ya, itu yang pertama ya, pilih argumen yang baik, pendapat yang baik dari sekian argumen gitu ya. Ya, argumen yang kemudian kedua, jika kalau sama-sama baik ya, pilih argumen yang gitu ya, yang bisa dilakukan gitu, yang realistis untuk dilakukan. Kadang-kadang argumen pendapat itu sesuatu, banyak argumen-argumen yang kemudian secara pelaksanaan gitu ya, itu banyak yang tidak bisa dilakukan di lapangan gitu. Nah, ini harus kita pilih dan pilih gitu. Nah, kemudian apa tadi, mana argumen, karena biasanya kita argumen itu sama-sama kuat gitu, bukan masalah kuat ya, bukan argumen itu bukan dilihat dari sama-sama kuat, tapi mana yang baik ya, mana yang baik dan mana yang bisa dilakukan, realistis untuk dilakukan. Karena kita banyak berargumen dan sebagainya, tapi itu tidak realistis untuk dilakukan gitu. Ya, walaupun sama-sama kuat gitu, kita tidak memilih argumen yang sama kuat, tapi argumen yang baik, mana yang baik, dan mana yang realistis untuk dilakukan. Itu sih kalau dari saya, ada dua hal itu gitu. Ambil argumen yang baik, kemudian realistis untuk dilakukan. Begitu. Nah, itu dia teman-teman ya. Karena benar banget kata beliau, karena kita di kader dakwah ini benar-benar butuh aksi nyata. Jadi bukan idealisme saja yang tinggi, tapi aktualisasi dari idealitas itu harus sama-sama tinggi ya teman-teman. Oke, kita di sini dapat lagi Ustaz. Oke, sampai di sini. Barangkali ini kita butuh penekanan ulang Ustaz di sini. Apa faktor utama yang menyebabkan seorang cenderung tidak konsisten dengan tujuannya Ustaz? Barangkali karena sudah disampaikan Ustaz, faktor utama Ustaz, dan bagaimana kita menanganinya? Faktor apa yang menyebabkan seseorang gitu ya tidak konsisten dengan tujuannya? Ya, saya rasa sudah jelas apa yang saya sampaikan gitu ya di materi tadi, yang menyebabkan kita tidak konsisten atau tidak komit gitu di dalam
sesuatu yang sudah kita buat adalah pertama itu ya ini tadi ya, hilangnya motivasi kita. Ya kalau sudah hilang ya motivasi kita, maka pasti kita akan tidak konsisten dengan tujuan kita. Hilangnya motivasi membuat kita tidak konsisten dengan arah tujuan kita. Ya, kalau kemudian motivasi ini tetap terjaga dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan senantiasa konsisten dengan tujuan kita. Kalau itu tidak semangat kita memudar, nah mulailah muncul tidak konsisten di dalam aktivitas kita. Nah kemudian ya hilangnya semangat, gitu saya rasa ya, sama ya, hilangnya motivasi atau hilangnya semangat sama. Kemudian hilangnya orientasi, hilangnya tujuan utama kita, gitu ya, memudarnya orientasi kita, orientasi kebaikan kita. Itu faktor utama saya rasa ya, menyebabkan kita tidak konsisten di dalam kebaikan ini. Hilangnya motivasi, hilangnya orientasi kita, kemudian faktor-faktor X banyak gitu yang membuat kita tidak konsisten. Tapi dua hal ini saya rasa menjadi faktor utama membuat kita tidak konsisten dengan tujuan kita. Ya, hilangnya motivasi kita dan hilangnya orientasi kita. Terima kasih Ustaz. Jadi itu dia teman-teman ya, dua hal, orientasi dan motivasi, komitmen sebelum konsisten. Jadi benar-benar perbaiki diri sendiri dulu sebelum kita benar-benar mau melangkah secara konsisten. Benar-benar komitmen ini harus kita perbaiki dalam-dalam di diri kita sendiri, kita kuatkan untuk dua hal ini jangan sampai hilang, semangat dan motivasi teman-teman ya. Itu dia. Nah ini Ustaz, barangkali untuk sesi terakhir kita dapat mungkin ini saya rangkum dua pertanyaan jadi satu pertanyaan Ustaz, karena agak-agak mirip. Ini tentang bagaimana cara kita agar menghalangi pemikiran liberal Ustaz, sebagai aktivis dakwah, seperti yang Ustaz bilang di awal tentang UI tadi, di UI yang apa yang terjadi di UI, sehingga kita sebagai muslim ini bagaimana untuk berikhtiar berdakwah dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini, sehingga sedikit demi sedikit demi sedikit ini mengasingkan keberadaan Islam. Nah ini saya rasa pertanyaan yang beririsan cukup banyak Ustaz. Bagaimana liberal dan bagaimana Islam hari ini mulai diasingkan. Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan yang bagus gitu. Bagaimana ya pemikiran liberal ini bisa masuk gitu. Ya, yang pertama bagaimana bisa masuk? Pertama adalah karena banyak orang memiliki pemikiran yang liberal. Ya, itu. Pertama, banyak orang yang memiliki pemikiran yang liberal. Nah, kemudian kedua, ya contohnya di UI, kenapa pemikiran liberal ini bisa masuk gitu? Ya, karena pertama adalah tergantung siapa yang memegang pucuk kepemimpinan. Ya, kalau orang liberal yang memimpin pucuk kepemimpinan, liberal itu akan mudah masuk, mudah masuk gitu. Ya, kalau kemudian pemimpinnya atau yang memimpin suatu organisasi itu adalah orang baik, ya pemikiran liberal itu mampu, atau pemikiran kiri itu ya yang tidak baik itu mampu diminimalisir gitu. Ya, banyaknya berkembangnya pemikiran liberal itu yang pertama yang menyebabkan apa liberal itu masuk. Kemudian yang kedua adalah tergantung siapa yang pucuk kepemimpinan gitu. Kalau kemarin itu ya itu ya oke lah, misalnya kita tidak berbicara pemimpinnya siapa di situ gitu. Karena secara pemikiran ya pemimpinnya itu cukup ya jauh dengan pemikiran yang baik gitu ya, pemikiran liberal lah bahasa. Yang ketiga adalah pertama kita kurangnya apa ya, keilmuan kita gitu, literasi membaca kita yang kurang gitu ya. Kita tahu bahwa pemikiran liberal ini jauh dari pemikiran yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, karena kita kurang membaca, kurang mengkaji gitu ya, kurang secara intelektualitas kurang gitu, hanya kita menerima secara mentah-mentah saja gitu.
Karena kenapa? Itu tadi, ya, kurangnya intelektualitas kita. Gitu. Oleh karena itu, tadi yang saya sampaikan seorang aktivis dakwah, bagaimana membendung pemikiran liberal ini, caranya adalah tingkatkan intelektualitas kita, tingkatkan keilmuan kita. Karena orang-orang liberal ini kan bukan orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak cerdas, tapi justru dia orang-orang yang cerdas, orang-orang yang secara keilmuan itu luar biasa, ya. Orang-orang yang secara strata keilmuan itu sudah mentok, gitu ya, sudah jadi, kalau dalam dunia akademisnya sudah jadi guru besar. Nah, itulah kenapa kemudian tadi yang saya sampaikan di materi itu, bagaimana ketika ilmu itu dibingkai dengan keimanan yang kuat, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Tetapi sebaliknya, ketika ilmu itu tidak dibingkai dengan keimanan yang kuat, maka jadilah liberal ini. Gitu. Maka tugas kita adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara apa? Tadi dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau dari saya, kenapa itu bisa masuk dan sebagainya. Pertama itu karena banyaknya orang-orang liberal saat ini, gitu ya, yang berpikir kiri, gitu ya. Kemudian kedua, ya, kalau case-nya tadi di UI, gitu ya, itu karena siapa yang memegang pucuk kepemimpinan. Kalau yang memegang pucuk kepemimpinan adalah secara pemikiran itu tidak sehat, ya dengan mudah, gitu ya, materi-materi kiri atau materi liberalisme itu masuk dengan mudah. Kemudian kita sebagai seorang aktivis, kita seorang mahasiswa, caranya bagaimana? Tingkatkan intelektualitas, tingkatkan keilmuan kita. Ya, dengan cara apa? Tadi saya sudah dengan cara membaca, mendiskusi, kemudian mengkaji, riset, dan sebagainya. Dan tentunya, ya, dibingkai, ya, dikuatkan dengan keimanan yang baik, yang kuat, sehingga kita akan mampu, ya, tidak tergoda bahasnya itu dengan pemikiran-pemikiran liberal. Karena sekali lagi, orang-orang liberal ini adalah orang-orang yang secara kapasitas keilmuan itu sangat-sangat luar biasa. Strata keilmuan itu sudah mentok, bahasa yang saya sampaikan sudah ya mentok. Kalau di akademis itu kan yang saya sampaikan tadi adalah sudah jadi guru besar dan sebagainya. Tetapi secara keimanan, secara ruh itu dia lemah, kurang, gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kemudian kalau dilanjutkan dengan secara umum hari ini Islam mulai diasingkan, apakah itu dengan liberalisme atau komunisme atau apapun itu Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, kata Rasulullah kan Islam itu asing, gitu ya, datang dengan asing dan akan asing. Tapi orang yang komit terhadap Islam ini, gitu ya. Jadi kalau kalian seorang aktivis, gitu ya, dakwah, gitu ya, dia pasti akan merasa terasing, gitu, karena Islam itu seperti itu, ya, terasing, gitu. Nah, kalau kita melihat saat ini kondisi Islam saat ini, ya, dan ternyata kalau kita melihat banyak, ya, yang Islam itu, ya, dijatuhi atau direndahkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Makanya ada yang bilang, gitu ya, ada satu quote dari Syekh Ali Jaber, gitu ya, janganlah belajar dari orang Islam, tapi belajarlah dari Islam itu sendiri. Karena Islam itu tidak pernah salah, tapi orang Islam itu suatu saat akan salah dan mengecewakan kita. Nah, jadi belajarlah dari Islam itu, ya, maksudnya ajarannya, ya. Jangan belajar dari orang Islam. Karena kenapa? Ajaran Islam itu tidak pernah salah, karena sumbernya itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi orang Islam itu
bisa jadi suatu saat nanti dia akan salah dan akan mengecewakan kita. Nah, kalau kemudian saat ini gitu ya, banyak musuh-musuh Islam gitu ya, yang kemudian merongrong Islam itu dari semua sisi, atas, bawah, kiri, kanan gitu. Tapi ingatlah bahwa Islam ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri akan menjaga agama ini. Dan menjadi pertanyaan kita adalah ya, posisi kita di mana? Sedangkan sekali lagi, posisi kita sedang di mana? Apakah sedang memusuhi Islam ataukah sedang menjaga kemurnian Islam itu sendiri? Ya sunatullah gitu ya. Orang yang tidak senang dengan Islam itu akan memusuhi Islam. Islam itu akan asing dan terasingkan. Maka berbahagialah orang yang asing dan terasingkan. Sekali lagi, Islam itu datang dengan keasingan, dan berbahagialah orang yang asing dan merasa terasing karena Islam. Baik, itu dari saya. Wah, terima kasih sekali Ustaz. Jadi bagaimana Islam barangkali ketika hari ini terasingkan, itulah keniscayaan yang harus kita hadapi, dan kuat-kuatnya kita dalam berikhtiar barangkali lebih dengan cara-cara yang halus gitu ya, atau dengan cara-cara metodologi baru, sehingga Islam ini tampil dengan wajah-wajah baru dan bisa lebih diterima seperti itu, dan tidak lagi diasingkan. Bukan mengubah konsep, tapi mengubah metode gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi menjelang sore hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Al-Husaini yang sudah membersamai kita pada pagi menjelang siang hari ini, dan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan, dan terima kasih dan harapan besar kami kepada kader-kader kalam generasi selanjutnya bisa menjalankan, karena materi ini tidak begitu penting teman-teman. Yang lebih penting adalah bagaimana teman-teman bisa menjalankan apa yang teman-teman dapat di materi hari ini. Itu dia yang menjadi tagihan kader hari ini, bagaimana ilmu itu bisa diamalkan dengan baik. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Barangkali sebelum kita tutup, ada perkataan closing statement dari Ustaz Al-Husaini kepada teman-teman. Baik, sebagai closing statement dari saya, ya, selamat bergabung ya di Kalam, ya, semoga tetap istiqomah di dalam jalan kebaikan ini. Ya, sekali lagi, jalan ini adalah jalan yang dipilih orang-orang yang beriman, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para ulama, jalan para sahabat-sahabiah, dan jalan orang-orang yang ingin sukses. Nah, tidak ada, kalau saya melihat ya, orang yang beraktivitas dalam kebaikan itu tidak pernah menjadi orang yang sukses gitu ya. Nah, maka silakan baca biografi orang-orang yang sukses gitu ya. Maka dia ya lahir dari rahim aktivis dakwah kampus. Baik, sekian dari saya. Siap, terima kasih Ustaz atas sambutan dan pesan terakhirnya kepada teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, pada akhirnya kita tutup BILT kita pada hari ini. Sekali lagi, antusiasme teman-teman dalam bertanya semoga juga tertular pada antusiasme teman-teman dalam beraksi seperti itu. Nah, sekali lagi saya sebagai moderator undur diri dan memohonkan maaf atas kurang-kurangnya kami dalam memfasilitasi teman-teman dan Ustadz untuk kajian pada siang hari ini. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anu Nafi, sipil 18, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman, mungkin itu saja untuk kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, teman-teman ya. Bagi yang teman-teman yang ingin keluar, silakan. Yang mau meninggal sekarang boleh silakan. Oh, mau sebelum kita tutup pergi, teman-teman ya. Sebelum kita pergi nih, kita gemakan jargon kita bersama-sama, yaitu Build 20, be the best cadre for the Muslim leaders. Sekali lagi ya, kita sama-sama teman-teman. Build 2020, be the best cadre for the Muslim leaders. Muslim leader. Mau sekali lagi nggak? Sama-sama dong, buka dulu. Yuk. Kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya, sama-sama ya. Ya, yuk kakak semangat. Ya, oke, sama-sama, oke. Build 2020, be the best cadre for the Muslim leaders. Masya Allah. Suaranya Masya Allah. Sampai ketemu nanti di UTS ya, ketika kita tatap muka. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bertemu sama. Masya Allah. Insya Allah teman-teman ada orang-orang yang percaya. Ini pang krida Toyota salah. Nyerap Nah, Orang terima kasih teman. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman apa yang teman-teman lakukan sekarang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan nanti di surganya Allah. Amin. Nah, untuk teman-teman sekarang boleh meninggalkan roomnya ya. Assalamualaikum.